Bab 152. Cheho menatap wajah imut Taniachu. Ia merasa senang dengannya dan berdoa semoga putri imut ini dapat berjodoh dengan cucu satu-satunya penerus keluarga Ho. Tak lama kemudian, Cheho pamit pulang, diantar Randu hingga kediaman keluarga Ho yang berada agak terpencil di luar kota Jiangling. Setelah mereka pulang, Jackson yang tidak tahan bertanya, "Ada apakah di dalam ruangan keluarga Laksamana?" Anita menambahkan, "Engkau berceritalah sedikit, agar aku tidak mati penasaran." Franklin tersenyum menjawab, "Tidak ada yang aneh. Di dalam ruangan itu tersimpan kitab-kitab dari Laksamana dan sebuah peta Jiangling tua. Namun, sayangnya, peta itu dibagi dua oleh keturunan keluarga Ho untuk menjaga rahasia kendi itu." Jackson berkata, "Kenapa sayangnya? Kita bisa mendapatkan kedua peta itu untuk disatukan kembali." Franklin menggeleng kepalanya, lalu menjawab, "Tidak semudah itu, kakek. Sebagian peta di tangan paman kakek Tuan Ho di utara dan semua keluarganya telah dihapuskan beberapa ratus tahun lalu, dan peta itu ikut lenyap bersama lenyapnya keluarga paman kakeknya." Anita bertanya, "Lalu kenapa engkau merasa senang ketika diizinkan untuk memasuki ruangan itu kapanpun engkau mau?" Franklin tersenyum menjawab, "Ibu, di sana banyak kitab tulisan Laksamana. Tentu dari banyak buku itu akan ada petunjuk di mana ia menyembunyikan kendi itu. Di sana banyak kitab ilmu bela diri, bagiku itu tidak penting. Namun keturunanku mungkin suatu saat membutuhkan kitab yang ada di ruangan itu." Tufu bertanya, "Tuan, apakah engkau sudah mengambil gambar sebagian peta yang berada di ruangan itu?" Franklin mengangguk, lalu Tufu berkata, "Engkau cetaklah, berikan padaku, dan aku minta orangku untuk mengecek dan membuat ulang peta itu, hingga setidaknya mendekati peta Jiangling ratusan tahun lalu." Franklin tersenyum, lalu menjawab, "Aku akan memberikannya padamu setelah Richard mencetaknya." Cecilia berkata, "Aku pernah mempelajari topografi Jiangling di masa kuliah dahulu. Nanti engkau tunjukkan padaku peta itu, siapa tahu aku bisa menunjukkan perubahannya. Karena Jiangling mengalami gempa besar dalam beberapa ratus tahun lalu dan berubah struktur tanah dan menggeser letak beberapa gunung hingga beberapa meter. Dan setiap tahun pergerakan itu terus bertambah karena gerakan permukaan bumi." Mendengar ini, Franklin tersenyum dan berkata, "Ilmumu itu sangat membantu. Aku memiliki gambar di telepon ini, namun terlalu kecil untuk dilihat. Aku akan meminta Richard mencetaknya lebih cepat agar engkau dan kalian semua bisa melihatnya." Julian yang masih penasaran, bagaimana Franklin bisa membagi tenaganya pada orang lain, tapi ia masih terlihat segar bugar. Akhirnya, ia pun bertanya, "Bagaimana engkau bisa membagi tenaga dalammu tanpa engkau merasa kekurangan?" Franklin menjawab, "Kakek buyut, aku pun bingung untuk menjawabnya. Karena dengan duduk seperti ini, tenaga dalamku terus bertambah. Dan esok pagi, aku harus membuangnya, agar tidak merusak organ dalam tubuhku ini." "Kenapa dibuang? Bukankah engkau bisa membagi dengan orang-orang di sekitarmu?" tanya Julian lagi. Franklin menjawab, "Jika orang di sekitarku sanggup menerimanya, maka aku akan senang membuang sampah ini. Namun siapa yang sanggup menerimanya setiap hari? Sedangkan aku pun harus membuangnya setiap hari." Tufu tertawa, tetua lu. Dulu di utara, untuk membuangnya Tuan Muda akan menggunakan untuk menyerang murid-muridnya hingga mereka tidak bisa bangun. Randu yang selalu menjadi sasaran Tuan Muda." Franklin tersenyum mendengar itu, lalu berkata, "Randu pernah bercerita padaku saat ia membangunkan Tuan Muda di pagi hari. Mungkin karena terkejut, maka Tuan Muda melompat bangun dan memukul Randu hingga ia terpental keluar. Dan rumah besar itu runtuh rata dengan tanah." Julian melotot mendengarnya. Dengan satu kali pukul bisa meratakan rumah. Franklin berkata pada istrinya, "Engkau harus ingat, jangan membangunkan aku ketika tidur, dan ini berlaku untuk kalian semua termasuk engkau," kata Franklin mengelus kepala putrinya. Cecilia terdiam lalu bertanya, "Bagaimana jika dalam tertidur engkau bermimpi? Maka kami yang ada di sisimu akan menerima akibatnya." Franklin tersenyum menjawab, "Energiku terkumpul di pagi hari, dan jika aku kaget,
Maka energi itu bergerak sendiri menjaga diriku jika aku tidak kaget, maka tidak ada masalah. Begitu juga malam hari. Biasanya aku membuangnya di pagi dan di sore hari. Tania tertawa lalu bertanya, waktu ayah menghancurkan batu besar itu karena membuang energi itu? Franklin mengangguk lalu menjawab, ayah menghancurkan batu itu selain untuk membuang energi, juga untuk menghindari orang dari bahaya. Karena batu itu bisa jatuh kapan saja dan menimpa orang yang lewat di bawahnya. Ayah harus mengajariku agar bisa melakukan hal yang sama untuk membantu orang lain, kata Tania. Orang yang mendengar kata-kata Tania Chu tersenyum. Jika dewasa nanti, maka Tania akan menjadi orang yang baik, seperti ayah dan ibunya. Franklin mengelus kepala putrinya lalu menjawab, tentu, ayah akan mengajarkan semua padamu. Cecilia mengajak putrinya untuk masuk bersama putra-putri Randu. Tania tidur di kamarnya di lantai 2, sedangkan Cecilia tetap berada di kamarnya di lantai 1. Franklin bertanya pada Rianti sebelum ia masuk. Apakah engkau sudah menentukan acara apa yang akan engkau laksanakan untuk perayaan kenaikan pangkat ayahmu? Rianti menjawab, aku sudah memikirkannya, namun aku harus diskusi bersama paman kedua dan pertama. Franklin berkata, engkau bawalah mereka, keluarga Chu, ke Hotel Four Seasons. Biar Brian mengatur semuanya di sana. Rianti tersenyum lalu menjawab, Four Seasons memang milik keluargamu, namun kau belum menjadi tuan besar keluarga Lee, maka aku akan meminta izin ayah dan ibu untuk itu. Franklin menggaruk kepalanya. John Lee tertawa. Engkau memang putriku dan engkau benar, aku masih tuan besar keluarga Lee. Jadi atas izinku, maka engkau boleh mengadakan acara di sana. Bukan keputusannya untuk itu. Rianti memalingkan wajahnya pada Anita, seakan meminta persetujuannya. Anita tersenyum dan berkata, engkau boleh mengadakannya di sana dan menggunakan ruangan khusus keluarga Lee serta makanan kelas 1 untukmu. Rianti tersenyum lalu menggenggam tangan Anita sembari berkata, terima kasih ibu. Rani Lu melihat cucunya yang begitu akrab dengan keluarga Lee dan Lu tersenyum senang. Ia memang pantas mendapatkan semuanya karena dari bayi sudah ditinggal ibunya. Pada saat itu Randu memasuki taman belakang. Franklin yang melihatnya berkata, istrimu diminta ditinggal di sini dahulu 2-3 hari baru engkau bisa membawanya ke kaki bukit. Randu tersenyum menjawab, baik tuan, aku ingin melaporkan bahwa pengunjung di bawah sudah terlalu banyak hingga mengganggu aktivitas warga Jiangling. Franklin terdiam sejenak lalu ia berkata, engkau atur orang Richard untuk mensurvei semua pihak yang dirugikan dan ganti semua kerugian mereka. Randu mengangguk sembari menjawab, baik tuan, dilaksanakan. Mereka akan berada di bawah hingga 40 hari masa berkabung negeri ini, kata Feng Long. Franklin mengangguk dan menjawab, mereka dengan sukarela duduk di bawah. Aku tidak dapat menemui mereka untuk mengucapkan terima kasih atas doa mereka. Maka dengan cara lain aku akan membalasnya. Tufu berkata, tuan, engkau sudah membalas mereka dengan menjaga negeri ini. Franklin menggeleng kepalanya lalu berkata, bagi mereka yang kaya, tapi aku belum bisa melihat mereka rakyat negeri ini makmur dan sejahtera. Lalu Franklin melanjutkan, engkau tahu, cucu Ceho keturunan langsung Laksamana harus tinggal di panti asuhan agar aman. Mendengar ini semua orang terkejut lalu terdiam. Franklin kembali berkata, apakah aku sudah melakukan yang terbaik di negeri ini? Jika masih ada orang seperti keluarga Laksamana yang harus sembunyi untuk menjaga keamanan mereka. Jackson menjawab, engkau sendirian, hanya memiliki 2 tangan dan 2 kaki. Tidak mungkin kau bisa menjaga semua orang di negeri ini. Dengan apa yang telah engkau lakukan hingga saat ini pun, negeri ini belum tentu dapat membalasnya. Tufu melanjutkan, aku setuju dengan kakekmu. Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Di usiamu yang masih sangat belia, aku akan selalu ada di belakangmu untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini kelak di kemudian hari. Max Long ikut menambahkan, tuan muda, ini hanya engkau. Belum keluarga Lee dan Lu berapa banyak orang yang mereka berikan untuk negeri ini. Bagiku dan rakyat di negeri ini sudah melebihi dari apa yang mestinya kami terima dan tidak akan bisa membalasnya hingga 7 turunan kami. Franklin terdiam mendengar semua ini. Begitu besarkah jasa yang telah ia buat untuk negeri ini? Baginya itu belum apa-apa. Lalu ia berkata, ayah, kakek, dan kalian semua dengarlah, bagiku tidak ada yang terbaik selama nyawa masih ada di tubuhku, maka selama itu aku akan berada di depan untuk negeri ini. Max Long menjawab, sepertinya Tufu,
maka aku akan berada di sisimu dan percayalah seluruh rakyat negeri ini ada di sisimu. Franklin tersenyum menjawab, Max 2, rakyat yang harus kita lindungi jangan dilibatkan mereka dalam hal ini. Tugasku dan murid-muridku untuk menghadang semua musuh baik dari dalam atau luar negeri ini. John Lee yang banyak diam akhirnya berkata, niatmu itu sangat baik. Namun kau tidak boleh melupakan istri, putra dan putrimu karena tidak hanya negeri ini butuh engkau. Mereka pun memiliki hak mendapat perhatian darimu. Randu berkata, Tuan, sudah saatnya engkau duduk dan berada dekat dengan keluargamu. Biarkan kami yang berada di depan. Franklin tersenyum lalu menjawab, jika engkau yakin bisa, aku akan menikmatinya. Randu menggeleng kepalanya dan berkata, semua atas perintahmu, kami yang menjalankan, sedangkan engkau duduklah di sini. Tufu ikut menambahkan, Randu benar, Tuan Muda. Biarlah mereka yang menyelesaikan semua untukmu. Namun kalau mereka menemui kesulitan dan hanya engkau yang bisa menyelesaikannya, maka baru engkau turun dari puncak ini. Baik, 3 bulan ini aku akan istirahat di sini, menemani istriku hingga melahirkan dan engkau sebagai yang tertua harus dapat memimpin adik-adikmu. Jawab Franklin. Randu berdiri lalu menjawab, Tuan, aku akan melaksanakan sebaik-baiknya. John Lee tersenyum dan berkata, 3 bulan ini engkau bisa terus memantau Randu sembari menunggu musuh-musuhmu muncul satu persatu. Franklin menjawab, baik ayah, memang itu yang akan aku lakukan. Untuk mengisi waktu, aku akan mengajarkan semua pada putriku. Randu yang sudah duduk lalu berkata, Tuan, aku mengatur orang-orang Richard berada di sisi cucu Cheho. Mohon maaf, tanpa meminta izinmu dahulu. Franklin tertawa lalu menjawab, hahaha, hal baik tak perlu minta maaf. Aku setuju untuk itu dan pastikan keselamatan cucu satu-satunya itu sebagai penerus keluarga Laksmana. Randu berdiri menjawab, baik Tuan, dilaksanakan. Anita berdiri lalu berjalan ke kursi Franklin, lalu mengangkatnya untuk berdiri dan berkata, engkau bukalah bajumu ini. Franklin terdiam bingung apa yang ibunya inginkan. Ia masih tegak berdiri tanpa bergerak. Engkau tidak mendengar perintahku? Atau engkau sudah tidak ingin mendengar perintahku lagi? Sekarang buka bajumu ini, teriak Anita. Semua diam. Franklin terdiam menatap ibunya seakan bertanya ada apa. Namun akhirnya ia membuka bajunya. Jackson, Julian, John Lee langsung melompat mendekat. Anita lalu terdiam, tangannya terus meraba tubuh putranya di mana banyak bekas luka di sana. Franklin baru sadar maksud ibunya, lalu ia berkata, Ibu, luka ini tidak bisa mengambil nyawaku. John Lee bertanya, bagaimana engkau bisa mendapat luka sebanyak ini? Franklin menjawab, Ayah, lukaku sama banyak dengan luka yang didapat Randu. Jackson menatap Tufu, meminta penjelasan darinya. Anita menjawab pertanyaan suaminya. Engkau tahu putramu ini tidak bisa melewati alat detektor di bandara dan stasiun karena banyak pecahan peluru di dalam tubuhnya. Julian membuka mulutnya. Rani tertunduk, begitu besar jasa Franklin, sedangkan ia selalu menganggap remeh dirinya. Franklin tersenyum dan berkata, aku bisa mengeluarkan pecahan peluru itu kapanpun aku mau, tapi aku belum mau mengeluarkannya untuk mengingat bahwa di luar sana banyak musuh yang menginginkan kematianku. Anita Lu yang mendengar ini tersenyum lalu berkata, benarkah? Franklin menjawab, Ibu, aku bisa mengeluarkan ujung panah di kepala kakek buyut Julian. Tentu aku bisa mengeluarkan pecahan peluru dari dalam tubuhku kapan saja. Jackson kembali menatap Tufu. Franklin melihat kakeknya seakan minta penjelasan Tufu, maka ia berkata, kakek, engkau mau melihat aku mengeluarkan satu di antara sekarang. Maka engkau perhatikan. Setelah mengatakan itu, Franklin tersenyum mengelus perlahan di dadanya. Lalu setitik darah mengucur dari sana dan suara jatuhan logam. Franklin mengambilnya lalu menunjukkan pada Jackson. Tufu yang melihat ini berdiri lalu tertawa. Hahaha, aku senang. Aku bahagia, Tuan Muda, kenapa engkau tidak melakukan semuanya dahulu hingga membuatku tidak bisa tidur memikirkan bagaimana cara mengeluarkan pecahan itu. Franklin menjawab, saudara tua, aku sengaja tidak menunjukkan padamu, kecuali Randu. Ia sudah tahu, dan pecahan di tubuhku sudah ia keluarkan kecuali di tempat yang tidak berbahaya, ia masih membiarkannya. Tufu menatap Randu lalu berkata, engkau sudah mengetahuinya, tapi tidak mengatakan padaku. Sedangkan engkau tahu, setiap hari aku selalu memikirkan bagaimana caranya.
Randu menjawab, Tuan Fu, selain aku dan kakak pertama, tidak ada yang tahu rahasia ini, jadi kami tidak berani membukanya walau pada dirimu. Friendly tertawa dan berkata, engkau sudahlah. Seharusnya engkau senang karena sudah bisa tidur dengan tenang. Tu Fu tersenyum dan berkata, tentu, aku akan bisa tidur dengan nyenyak mulai sekarang. Lalu Friendly menatap ibunya lalu berkata, Ibu, engkau sudah lihat, aku tidak apa-apa, jadi engkau bisa membuang jauh-jauh rasa khawatirmu. Anita Lu mengangguk dan menjawab, tentu, aku sudah tenang sekarang, namun aku mohon jangan kau tutupi semua untuk dirimu sendiri, karena aku dan ayahmu adalah orang tuamu. Engkau bisa berbagi pada kami kesulitanmu. Friendly mengangguk lalu menjawab, aku akan mencobanya, Ibu. Malam semakin larut, satu persatu masuk ke rumah besar lalu beristirahat. Sementara Julian dan Rani kembali ke kediaman keluarga Chu, begitu juga Feng Long dan ayahnya kembali ke rumah. Di tempat itu hanya tertinggal Randu, Tu Fu, Bao Sheng, dan Friendly. Tuan, Jenderal Suma Han sekarang masih berlutut di depan rumahnya, tidak mau meninggalkan tempatnya, kata Randu. Friendly tersenyum lalu berkata, engkau sampaikan padanya bahwa aku masih hidup. Randu mengangguk, menjawab, baik, Tuan. Friendly bertanya, apakah ada berita dari adik-adikmu? Apakah mereka sudah memiliki rencana kapan mulai mengambil orang-orang yang ada di dalam daftar? Randu menjawab, adik-adik sudah melengkapi semua posisi orang-orang itu. Informasi terakhir lusa dini hari, mereka akan bergerak mengambil orang-orang itu. Friendly tersenyum mendengarkannya, lalu bertanya, Jeff Du masih di bawah. Siapa yang bertugas ke utara? Jiuli. Ia pun berangkat ke utara menggantikan Jeff Du untuk menangani orang-orang di utara. Friendly berkata, kirim Richard Ye ke sana untuk menemani adikmu. Baik, Tuan, dilaksanakan, jawab Randu.